dorong terus sampai suatu saat kendaraan itu yang Anda dorong itu pada titik puncak jalan, lalu dia turun. Begitu dia turun, kira-kira tenaga Anda butuh besar nggak? Enggak, paling cuma dorong aja, set gitu aja dia akan turun. Semakin lama semakin kenceng nggak? Nah, itulah yang namanya momentum, kecenderungan benda yang sudah bergerak untuk terus bergerak, karena sudah terlanjur ngerti, sudah terlanjur tahu, sudah terlanjur merasakan, sudah terlanjur ngerti bonusnya, sudah terlanjur merasakan jadi stokis, sudah terlanjur banyak menikmati hal yang positif di bisnis ini, suruh berhenti enggak akan mau. Maka ciptakanlah momentum-momentum itu. Dari mana momentum itu berasal? Dari para distributor inti. Nah, proses untuk proses untuk membangun duplikasi itu bisa Anda praktekkan dengan cara melakukan pendampingan pada saat mereka melakukan presentasi, terutama saat offline. Ya, 5 langkah memastikan duplikasi berjalan dengan baik. Siapa yang senangnya cuma merestui aja? Selamat ya Bunda, saya restui, sukses dia. Hah? Ya, siapa yang senang merestui aja? Ya, jangan jadi orang yang suka merestui. Kalau minta restu itu sama orang tua, Anda belum tentu jadi orang tua. Jadi artinya Anda adalah seorang mentor di situ. Mentor nggak bisa merestui. Ya, mentor nggak bisa merestui. Mentor yang bisa dilakukan adalah mendampingi agar dari awal distributor itu benar dalam melakukan bisnisnya. Pertama, diajak sharing dream, ngobrol santai bertiga gitu ya. Udah, aku mau curhat ya, boleh nggak upline curhat sama downline? Boleh ya, pura-pura curhat. Curhat dalam hal apa? Curhat dalam impiannya. Kenapa Bunda, saya tuh kok getol banget menjalankan bisnis saya. Ya Bunda tahu sendiri kan, suamiku utangnya banyak. Jujur dah? Jujur, tidak apa-apa. Daripada downline-nya tahu dari orang lain, yang mending tahu dari diri kita. Saya kasihan sama suamiku tuh segitunya ya, karena dulu ditipu sama temennya, akhirnya utangnya banyak, bukan karena suamiku senang utang, tapi ya karena ya udah namanya juga kecelakaan ya, mau kerja sama orang malah orangnya nipu. Ya udah mau nggak mau ya semuanya jadi tanggung jawab suamiku. Nah, saya lihat tuh kasihan. Saya baiklah suamiku itu. Nah, ya, lalu saya berdoa, ya Allah, apa yang bisa saya bantu ya biar untuk meringankan beban suamiku. Nah, alhamdulillah Tuhan menjawab lewat upline saya dikenalkan bisnis ini, dan alhamdulillah sekarang utangnya sudah hampir separuh lunas. Contohnya seperti itu ya. Tujuannya itu apa? Secara psikologis ya, secara psikologis Anda kalau dicurhati upline seperti itu, kayaknya Anda itu kayaknya jadi sahabat nggak? Ya enggak? Anda itu dianggap sebagai sahabatnya, upline-ku kok mau cerita kayak gini, ini kok kayaknya aku kayaknya dianggap jadi sahabatnya gitu kan. Nah, lalu Anda sebagai upline, alhamdulillah teman-teman aku udah cerita, udah plong lah, mudah-mudahan dengan cerita ini sedikit agak meringankan beban aku gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih ibu-ibu, ini teman-teman kan udah hampir 2 bulan nih jalanin bisnis ini. Nah, kira-kira boleh nggak teman-teman, silakan kalau mau cerita ke saya, anggap aja saya kakak, saya sebagai orang tua, saya sebagai sahabat. Kalau Anda sudah terbuka, orang itu terbuka nggak? Ya akan terbuka dengan Anda. Ya, sebatas alasan mengapa. Karena apa? Anda harus tahu impian dari orang-orang inti Anda. Anda harus tahu impian dari inti Anda. Ya. Nah, disitulah akhirnya saling melakukan kalau saya menamakan sharing dream, saling berbagi impian.
Akhirnya masing-masing dari pemimpin Anda, dari leader Anda saling menceritakan tentang impiannya. Ya ibunda, sama saya juga mikir kan, kebetulan suami saya kan sekarang kerja di Korea. Ya namanya juga suami istri, gimana dulunya pacaran tiap hari ketemu, malah waktu nikah malah 4 tahun ketemu sekali ya kan, menjadi jable kan gitu kan. Ya makanya saya ikut NASA ini salah satunya kepingin memulangkan suami saya. Ya doakan ya Bunda ya, biar saya cepat sukses, lancar dalam menjalankan bimbingan upline gitu ya. Insya Allah saya pengen teman-teman yang lain tuh pada bisa mulangin suaminya, pada bisa mulangin istrinya ke Indonesia, jadi sekarang punya bisnis bersama-sama gitu. Pengen banget saya terinspirasi waktu saya ikut NDO seperti itu. Nah yang lain cerita, akhirnya kalau yang lainnya lain pada cerita, mereka akan cerita. Nah disitulah yang namanya sharing dream. Disitulah Anda membangun yang namanya modal untuk membangun good team player. Rasa kekeluargaannya terjalin, rasa saling percayanya terjalin, rasa persaudaraan terjalin, enak jalanin bisnis ini. Ya, kalau ngerti clue-cluenya asik kok jalankan bisnis ini, nggak ada yang susah. Ya. Nah, langkah berikutnya untuk Anda bisa melakukan publikasi dengan baik, yang pertama ini kembali lagi ke materi ya, yaitu apa? Pada saat momen terjadinya sebuah presentasi. Suatu saat Anda ditelepon oleh downline, plan saya punya prospek nih kayaknya orangnya positif ya, bisa nggak plan tolong aku dibantu. Oh itu kalau Anda punya downline seperti itu jangan banyak alasan. Anda sudah menemukan emas di dalam lautan, kapal emas di dalam lautan ya. Nah kemudian langkah berikutnya Anda tanya dulu nih sama si downline nih, itu siapa prospeknya gitu, kerjanya apa, terus kamu kenal baik nggak dengan dia, kenal dekat nggak dengan dia. Kalau kenal dekat kira-kira loh ini kalau dia tertarik di NASA itu karena apanya ya. Jadi Anda harus observasi dulu ya, agar ketemu Anda sudah tahu medan perangnya gitu kan. Anda harus tahu siapa nih orang yang akan saya presentasi nih ya, apakah dia seorang pegawai, apakah dia seorang pekerja, apakah dia seorang ini ya. Nah di situ Anda 100% yang melakukan presentasi ya. Nanti diajari itu di downline, nanti kenalin ya saya, ya udah bilang aja saya ini kan masih kerja ya, bilang aja ini Pak, ini teman kerja saya, tapi beliau ini memiliki bisnis yang sekarang sudah berkembang. Nah siapa tahu dari pengalaman beliau Bunda tertarik nih untuk mengikuti jejaknya untuk memiliki bisnis yang bisa berkembang di seluruh Indonesia. Nah, misalkan Mbak Hening yang jadi upline ya, monggo Mbak Hening silakan untuk mengenalkan bisnisnya seperti apa. Ini kenalkan, ini Bunda Wati, ini dulu teman saya sekolah. Ya, beliau sekarang bekerja dan kebetulan juga suaminya juga bekerja. Nah dengan demikian upline Anda itu tahu medan perangnya. Nah, dia akan melakukan prolog sesuai dengan kondisinya. Itu memang perlu latihan ya. Udah itu aja yang Anda pelajari. Nomor pertama adalah menjadikan downline Anda itu tidak takut presentasi ya, agar Anda tidak kesulitan menjelaskan, maka lengkapilah alat perang Anda pada saat Anda melakukan presentasi, paket info, majalah, buku keunggulan bisnis, pinjamkan. Nanti kalau nggak dibaca, ya berarti orang itu bukan kategori orang yang Anda terima. Itu yang nolak itu Anda, bukan orang itu, gitu kan. Seringkali kan mindset kita keliru ya. Kalau kita presentasi lalu orangnya nggak mau, lalu anda berpikir, waduh aku ditolak. Enggak, Anda itu sebenarnya sedang menyeleksi orang. Ya, Anda bisa tagline, Anda sebenarnya sedang menyeleksi orang. Waktu Anda terbatas, Anda punya banyak pilihan, jutaan orang, Anda bisa prospek, ya, dan Anda menang memilih. Anda menang memilih.
Toh yang namanya presentasi itu seperti kancil nyolong timun, seperti dongeng kancil nyolong timun. Dari mbah-mbah dulu sampai sekarang beda nggak ceritanya? Sama. Presentasi itu dari mulai saya tahun 2002 menjalankan bisnis sampai sekarang presentasinya sama. Berbahagialah dan bersyukurlah kalau Anda profesinya sebagai seorang guru. Kenapa? Sudah terbiasa dongeng, ya enggak? Dan dongengnya berganti-ganti karena orangnya sama terus. Ya, kalau Anda ngajar kelas 1, besok dongengnya Kancil Nyolong Timun, besok dongengnya nanti Cinderella, besok dongengnya nanti Abu Nawas, besok dongengnya lagi, ganti-ganti kan dongengnya, karena muridnya sama terus. Nah, kalau di bisnis ini muridnya beda-beda, dongengnya sama.